Pria itu ambil tang, cabut pisau kecil pakai mulut, lalu tes tajamnya pisau. Ia nyalakan lampu, bersandar, lalu memahat batu. Serpihan terbang, ia makin cepat, tapi batu tak bergeming. Ia cemas, tekanannya ditambah, tapi pisau tajam itu tetap tak berarti. Baru sebentar bekerja, tangannya sudah sakit dan batu cuma terkelupas sedikit. Tiba-tiba tangannya terpeleset, pisaunya jatuh ke celah di bawah kaki. Ia segera lepas sepatu dan kaus kaki, lalu mencoba menjepit pisau pakai jari kaki, tapi jaraknya tak sampai. Ia pun ambil ranting, menjepitnya dengan kaki untuk meraih ke bawah, namun gagal. Sambil menahan sakit, ia membongkokkan ranting perlahan hingga berhasil mengait pisaunya kembali. Ia sangat senang dan tertawa keras. Pisau itu penyelamatnya, tapi tak lama senyumnya pun hilang. Tangan kanannya terjepit lama hingga aliran darah terhenti dan kulitnya membiru. Bahkan tak terasa saat ditusuk pisau. Ia pun bersiap untuk yang terburuk sambil terus memahat batu hingga larut malam. Meski sangat haus dan tenggorokan terbakar, ia baru minum sedikit air saat tengah malam. Walau hanya setetes, ia menikmatinya seperti nektar. Demi bertahan hidup, ia harus berhemat dan hanya minum seteguk setiap 6 jam. Usai minum, pria itu mengambil tali panjat, lalu terus melemparkannya ke atas. Karena tangan kirinya, lemparannya meleset dan ia berulang kali gagal. Namun ia tetap sabar mencoba. Setengah jam kemudian, tali akhirnya tersangkut di batu menonjol. Ia mengikatnya kuat, lalu melilitkan ujung lainnya ke pinggang. Kini ia bisa menggantung dan istirahat. Tapi saat memejamkan mata, ia terbangun karena angin dingin. Ia melihat jam. Ternyata baru tidur 5 menit. Suhu malam di Ngarai sangat ekstrim. Jika diam, ia bisa mati kedinginan. Tanpa pilihan, ia memahat batu dengan pisau kecilnya. Semalam berlalu, ia kelelahan dan tangannya sakit. Tiba-tiba, ia menoleh. Sinar matahari pagi menembus celah, bergerak ke arahnya. Dengan gembira, ia menjulurkan kaki, menikmati kehangatannya. Sayangnya, sinar itu hanya 15 menit di dasar celah sempit tersebut. Hari kembali gelap. Pukul 3 sore, ia menyalakan kamera untuk merekam pesan terakhirnya. Tanpa ponsel dan sudah cuti, tak ada yang tahu ia pergi. Artinya, tak ada yang tahu ia terjebak atau akan menolongnya. Airnya menipis dan makanannya habis. Ia pun menyerah, lalu bicara datar ke arah kamera. Tiba-tiba, jatuhnya kerikil menghancurkan ketenangan buatan pria itu. Ia mendongak dan berteriak kencang. Meski di kamera tampak tenang, siapa yang mau mati tanpa suara? Ia terus berteriak, berharap ada yang mendengar. Sekadar menengok ke celah, atau membantu menelepon pun cukup. Tapi setelah lama berteriak, di atas tetap sunyi, seolah semuanya hanya ilusi. Usai tenang, mereka mengambil DV dan memutar ulang rekaman tadi. Melihat kepengecutannya, pria itu merasa malu. Dulu ia menaklukkan banyak bahaya. Kini ia menangis seperti anak kecil. Ia pun memejamkan mata dan berbisik pelan. Aku takkan kalah. Tanpa ragu, pria itu mengambil tali panjat dan bergerak cekatan. Ia mengikat batu, merangkai simpul, lalu memasang pengait untuk sistem katrol sederhana. Ia melilitkan tali ke lengan, menariknya kuat-kuat. Namun batu tak bergerak. Tak putus asa, ia memodifikasi tali ke tumpuan kaki. Meski sudah mencoba lama, batu tetap kokoh. Kecewa, ia bicara ke kamera merangkum kegagalannya. Katrol kurangi beban, tapi tali terlalu elastis, dan gesekan pengait terlalu besar. Mustahil mengangkatnya sendiri. Cara memahat pun gagal, karena tangan kanannya terjepit. Tangannya terjepit batu. Makin ia memahat, makin erat jepitannya. Ia pun mencari cara lain. Ia melepas tali botolnya, melilitkannya di lengan, lalu mengencangkannya dengan pengait hingga pembuluh darah tertekan. Sambil tersenyum getir, ia mulai mengiris lengannya. Namun, meski lama menggores, ia hanya melukai kulit tanpa memotong daging. Ia menyesal tak membawa pisau tajam. Walau tumpul, ujungnya masih bisa dipakai. Ia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba menusukkan pisaunya ke lengan, hingga seluruh tubuhnya mati rasa kesakitan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Hanya bisa menggeleng menahan diri. Saat sakitnya mereda, ia kencangkan torniket lalu menusukkan pisau ke lengan untuk mematahkan tulang. Namun tulangnya terlalu kuat. Meski sekuat tenaga, ia gagal. Ia mencabut pisau dan putus asa. Karena lemas dan dehidrasi, ia mulai mengantuk. Dalam setengah sadar, ia melihat mantan pacarnya. Meski tahu itu efek shock, ia ingin terus berhalusinasi. Tiba-tiba suara ledakan menyadarkan. Hujan deras turun dan awan hitam menggulung. Pria itu sangat gembira. Ia segera membuka mulut dan botol untuk menampung air. Namun, banjir datang begitu cepat hingga air mencapai lehernya. Ia menarik napas dalam lalu menyelam mencari jalan keluar. Beruntung, arus air melonggarkan celah batu yang rapat. Ia pun berjuang sekuat tenaga untuk bisa selamat. Ia segera menarik tangannya dan bebas. Terseret arus deras keluar Ngarai. Ia pun muncul ke permukaan. Sambil terpincang ia mencari mobilnya, lalu menerobos hujan kembali ke kota. Anehnya, di depan rumah mantan pacarnya, teriakan minta tolongnya diabaikan. Pandangannya mengabur lalu hilang. Ternyata itu cuma mimpi. Ia terbangun setengah sadar, bayangan mimpi itu masih terngiang. Ia mengusap mata, lalu sadar telah pingsan seharian. Ia meminum airnya, namun kepalanya masih pusing hingga ia tertidur lagi. Tiba-tiba botolnya jatuh dan air berharga itu tumpah. Ia memejamkan mata menahan sakit. Sulit menerima kenyataan ini. Air di danau hampir habis. Ekspresinya berubah garang. Ia pun meminum sisa airnya sampai habis. Lalu ia bersiap dan mulai menekan lengannya dengan seluruh berat badan.
Terdengar bunyi tulang patah, pria itu lemas menahan sakit hebat. Belum selesai, lengan punya 2 tulang, jadi harus diulang sekali lagi. Ah, tulangnya patah. Pria itu tertawa, mengabaikan rasa sakitnya. Namun, mematahkan tulang di dagingnya sungguh berdarah. Kini, dia harus maju terus tanpa ragu. Dia mengambil pisau pembuka kaleng, lalu mulai memotong daging di tangannya. Pisau masuk putih, keluar merah, dan rasa sakit yang berulang terus menghancurkan kewarasannya. Usai memotong dagingnya, pria itu linglung, pikirannya melayang. Ia seolah melihat dirinya kecil duduk di dekatnya, tersenyum memberi semangat. Kini, tersisa urat di lengan yang tak bisa dipotong pisau. Ia pun langsung menariknya hingga putus. Ia terhuyung mundur, belum sepenuhnya sadar. Berhasil, hanya bermodal pisau pembuka kaleng, ia memutus lengannya sendiri. Bersandar di dinding, ia terengah-engah. Waktu terus berjalan. Ia harus segera cari bantuan sebelum kehabisan darah. Dia menguatkan diri, membalut luka, merapikan barang, lalu memakai ransel. Sebelum pergi, dia menoleh ragu, lalu memotret tangannya yang putus untuk kenangan. Usai memotret, dia menatap tempat itu, mengambil tali, lalu pergi terhuyung tanpa menoleh lagi. Di luar, hangatnya mentari membuatnya merasa di dunia lain. Dia pun tertawa dan melompat kegirangan. Ia bersorak atas keberaniannya, namun ia sadar jalan di depannya sulit. Ia harus mencari jalan turun. Seolah Tuhan iba, ia melihat pengait panjat di batu, sisa pendaki lain. Ia gembira, tali di tasnya bisa dipakai. Segera ia mengikat simpul, memegang tali erat dan menuruni tebing perlahan. Turun dengan satu tangan sangat berbahaya. Lengah sedikit, ia bisa jatuh fatal. Untung saja, pria berpengalaman itu mendarat selamat walau tegang. Di tanah, ia lepas simpul tali, berlutut, lalu mencelupkan kepala ke air kotor. Karena sangat haus, ia tak peduli kebersihan dan minum sepuasnya. Usai minum, ia isi botolnya, tinggalkan ransel, lalu terpincang keluar ngarai. Jalan masih panjang dan bantuan belum tentu ada, jadi ia buang beban agar ringan. Entah berapa lama, surya makin terik membakar lukanya. Sialnya, air kotor itu habis, dan pandangannya mulai kabur. Perutnya mual, kakinya mati rasa. Ia terduduk lemas, memejamkan mata, tak sanggup melihat jauhnya jalan di depan. Sisa keyakinannya mendorongnya bangkit dan terus melangkah. Lama berjalan, saat hampir pingsan kepanasan, ia melihat sosok manusia di kejauhan. Sempat ragu itu ilusi, tapi ia tetap melambai dan berteriak minta tolong demi bertahan hidup.